cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik para remaja, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik para remaja, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan dikatakan, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu dan kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir mengelilingi mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis di dalamnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Demikian adik-adik praremaja pembacaan firman Tuhan. Adik-adik praremaja yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki nama minggu yang disebut dengan Minggu Rogate. Rogate itu artinya berdoa. Hidup orang percaya adalah hidup di dalam doa. Bagian dari diri kita sebagai orang percaya itu adalah hidup di dalam doa. Seorang bapak gereja yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita. Orang yang bernafas adalah orang yang hidup. Tetapi orang yang tidak bernafas adalah orang yang sudah mati. Demikian juga halnya hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika kita masih bernafas atau ketika kita masih berdoa, itu menandakan bahwa rohani kita masih hidup. Tetapi ketika kita berhenti dan tidak berdoa, berarti kita mati secara rohani. Maka adik-adik praremaja, bahwa hidup kita sebagai orang Kristen harus hidup dalam doa, harus demikian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Amang Pendeta yakin
bahwa semua adik-adik praremaja di rumah mereka, di rumahmu masing-masing, hidup selalu berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau belajar berdoa, mau berangkat ke sekolah berdoa. Makanya tidak boleh putus untuk berdoa, tidak boleh berhenti untuk berdoa, tetapi kita harus selalu berdoa. Setuju adik-adik praremaja? Pasti setuju. Karena itulah dalam firman ini, kalau kita membaca tadi, ini merupakan doa yang disampaikan oleh Elia juga. Elia itu artinya Allah adalah Tuhanku. Dalam firman ini Elia membuktikan bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah. Dalam hukum pertama jelas dikatakan adik-adik praremaja, tidak ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain yang disembah selain Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Elia merupakan sosok yang diutus oleh Tuhan untuk menegur seorang raja yang bernama Raja Ahab, di mana Raja Ahab ini adalah raja yang kejam, raja yang jahat, raja yang paling jahat yang pernah ada di Israel yang memerintah pada saat itu. Dan ia menikah dengan seorang yang bernama Izebel. Dan Izebel istrinya ini juga sama persis dengan Raja Ahab. Dia juga adalah orang yang jahat, orang yang kejam. Dan mereka berdua mengatakan bahwa orang-orang Israel harus menyembah Baal. Dan itu menjadi dewa resmi yang harus mereka sembah bagi bangsa Israel. Orang-orang Israel takut kepada Raja Ahab dan Izebel. Dan mereka pun ikut menyembah Baal. Maka Elia, seorang utusan dari Tuhan itu, benar menjalani panggilannya untuk menyampaikan kepada Raja Ahab, kepada Izebel. Dan Tuhan berpesan melalui Elia agar bangsa Israel itu memutuskan siapa yang mereka harus sembah. Apakah Tuhan yang harus mereka sembah atau Baal yang diperbuat oleh Raja Ahab atau Izebel itu. Maka dikatakan pada tahun ketiga Elia menerima perintah dari Tuhan untuk memperlihatkan diri Tuhan itu kepada Ahab. Dan Ahab menerima perintah dan dari Elia untuk mengumpulkan seluruh orang Israel di Gunung Karmel dan juga nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Harus ada 2 mezbah yang didirikan, yang dibangun, yaitu satu untuk Tuhan dan satu untuk dewa Baal yang diperbuat oleh Raja Ahab. Dan di hadapan seluruh bangsa Israel dan nabi-nabi Baal, Elia mengatakan bahwa Allah akan menjawab doa yang dia sampaikan, dan jawaban itu akan kelihatan dengan api. Dan pada saat itu, ketika dewa Baal dan persembahan yang dipersembahkan Elia kepada Tuhan, persembahan siapa yang akan diterima? Dan ke-450 nabi Baal itu terus berdoa agar Baal membakar kurban di atas mezbah itu. Sementara Elia berdoa kepada Tuhan untuk membakar kurbannya. Dan selama berjam-jam dewa Baal dan Elia berdoa, dan persembahan siapa yang diterima? Persembahan dari Elia. Pada ayat yang ke-36 dikatakan adik-adik, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang,
tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Israel, dan Ishak, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawaban doa dari Elia itu diterima Tuhan, dan membuktikan bahwa dialah Tuhan satu-satunya yang harus disembah. Bukan dewa Baal yang diperbuat oleh tangan Ahab atau Isabel, istrinya itu, tetapi korban, persembahan, dan doa dari Elia itu dijawab oleh Tuhan. Makanya adik-adik pada ayat 39 dikatakan, ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Adik-adik praremaja, pesan apa yang disampaikan oleh firman ini kepada kita? Pertama, sebagaimana Elia, seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan, menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan, menyampaikan persembahannya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab itu. Demikian juga hidup kita. Tidak ada bedanya kita dengan Elia. Elia itu adalah orang biasa, dan kita juga orang biasa, sama posisi kita dengan Elia. Maka adik-adik praremaja, hidup kita ini hidup sejauh doa. Tuhan akan menjawab segala doa-doa yang kita sampaikan kepada Dia. Jangan lantas berpikir adik-adik praremaja ketika kita berdoa, "Hari ini Tuhan berikanlah sesuatu kepadaku," dan Tuhan akan memberikan itu. Atau apa yang kita minta itu langsung Tuhan berikan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita. Maka setiap kali kita berdoa, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi setiap kali kita berdoa. Sebagaimana doa dari Tuhan Yesus. "Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendaknya." Dan bagi kita juga, di saat kita berdoa, kehendak Tuhanlah yang jadi dalam diri kita, bukan kehendak kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mendengar doa-doa yang kita sampaikan. Pribadi Elia sama dengan posisi kita, bahwa dia adalah orang biasa, manusia biasa, dan kita juga manusia biasa. Maka jika doa Elia dijawab Tuhan, apakah doa-doa kita tidak dijawab Tuhan? Yes, Dia akan menjawab. Yang kedua, pesan yang harus disampaikan kepada kita adik-adik praremaja melalui peristiwa dalam firman ini, bahwa bangsa Israel melihat kuasa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa dan sangat agung sekali. Dan kita juga harus melihat bahwa kuasa Tuhan itu sungguh agung dalam diri kita, yang membuat mereka percaya, dan kita juga membuat kita percaya. Elia tidak menunggu bukti di atas pengakuannya tentang Allah yang berkuasa itu, tetapi Tuhan lakukan itu. Maka kita juga adik-adik praremaja, kita tidak boleh menunggu bukti atas kuasa Tuhan itu, dan itu sudah terbukti dalam diri kita. Betapa Tuhan itu selalu berkarya dalam hidup kita, adik-adik praremaja, yang selalu Tuhan sertai,
Tuhan selalu memberi penyertaan-Nya kepada kita, bahwa Tuhan itu sungguh agung dan berkuasa atas segala kehidupan kita ini. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, adik-adik praremaja, di saat kapan adik-adik praremaja berdoa? Apakah ketika di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan itu, di saat itu kita berdoa? Atau di saat ketika kita kesulitan, pada saat itu kita berdoa? Kalau rasa sukacita, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak usahlah berdoa. Tetapi ketika di saat kesulitan, kita berharap bahwa Tuhan itu akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita, maka di saat itu kita berdoa. Tidak boleh seperti itu. Maka doa itu bukan semacam mantra sehingga Tuhan langsung memberinya. Tetapi di saat suka dan duka cita juga kita harus berdoa. Mungkin adik-adik praremaja pernah bepergian jalan-jalan ke luar kota, ke tempat wisata. Kalau sebelum berangkat pasti berdoa di rumah kan? Mengapa kita berdoa? Bahwa kita berharap bahwa Tuhan menyertai kita, memberikan rasa aman, ketenangan dalam perjalanan hidup kita dan sampai ke tujuan. Ya memang harus seperti itu, adik-adik praremaja. Setiap saat waktu hidup kita ini, hidup yang selalu berserah kepada Tuhan dalam doa kita. Karena Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita, maka jangan lupa untuk berdoa. Oleh karena itu minggu hari ini, sebagai orang Kristen, jadikanlah berdoa itu menjadi pola hidupmu yang benar-benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat Minggu Rokate, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan adik-adik praremaja di rumah mereka masing-masing, menerima firman Tuhan dalam Minggu Rokate hari ini, mengajarkan kami supaya hidup kami hidup di dalam doa. Karena berdoa itu adalah bagian dari jati diri kami sebagai orang Kristen. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan menjawab segala doa dan permohonan kami, sebagaimana Elia mendoakan persembahan kurban yang dia sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban atas doanya. Sama halnya dengan kami Tuhan, sebagai orang percaya, agar kami setiap waktu, setiap saat menyampaikan doa permohonan kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong dan kekuatan dalam hidup kami. Sertai Tuhan adik-adik praremaja yang mendengarkan firman Tuhan, keluarga mereka, tambahkan sukacita di tengah keluarga, dan lindungi mereka Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka dan perjalanan mereka. Dan Engkaulah memberikan keperluan di tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak adik-adik praremaja. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Abang Sarduman Nurung. Abang hari ini bertugas untuk membagikan aktivitas dan bercerita di kelas para remaja. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu pada kami. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau teramat baik, Engkau masih memberkati dan melindungi kami, dan Engkau juga memberikan kami kesehatan hingga sampai saat ini Bapa. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan aktivitas. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu dan aktivitas ini kami dapat semakin
mengerti akan firman-Mu Bapa, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa yang sangat baik. Dalam anak-Mu tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi sudah dengarkan ya khotbah dari Abang Pendeta ya, kan adik-adik sudah baca nats firman Tuhannya juga. Abang menambahkan sedikit ya. Nih, jadinya tadi firman Tuhannya tentang apa? Tentang Elia melawan Nabi Baal. Nah, secara garis besarnya bisa dibilang seperti itu. Nah, adik-adik tahu nggak sih konteksnya apa yang terjadi saat di bangsa Israel pada masa itu? Nah, jadinya Abang mau jelaskan. Jadinya saat itu bangsa Israel mengalami bencana kekeringan. Hujan tidak turun selama bertahun-tahun. Coba adik-adik bayangkan, bertahun-tahun tidak ada hujan. Kita saja di Jakarta kalau sudah musim panas, musim kemarau aja sudah ada yang sulit air kan ya. Apalagi bertahun-tahun tidak ada hujan. Bayangkan, otomatis apa yang terjadi? Tanaman mati. Tidak ada persediaan makanan kan dari tanaman, hewan juga kesulitan air, akhirnya hewan pun mati. Dan implikasinya apa? Kekeringan itu menyebabkan bencana kelaparan juga otomatis adik-adik. Semengerikan itulah yang terjadi di bangsa Israel pada masa itu. Akhirnya apa? Elia datang kepada Raja Ahab. Raja Ahab ini raja yang memerintah Israel pada masa itu. Raja Ahab ini raja yang tidak baik di mata Tuhan. Maksudnya dia tidak melakukan firman Tuhan yang baik. Dia raja yang jahat. Karena apa? Dia menyembah Baal. Dia menyembah Baal, dia tidak menyembah Tuhan. Dan akhirnya dia membuat bangsa Israel tidak menyembah Tuhan karena dia menyembah Baal. Nah, seperti itu adik-adik. Elia datang kepada Ahab, Raja Ahab. Marilah kita buktikan Allah siapa yang Allah yang berkuasa. Coba kita datang ke Gunung Karmel. Kita taruh di situ di tengah di gunung itu korban bakaran, lalu berdoa. Silahkan nabi-nabimu itu, maksudnya nabi-nabi jahat ya, nabi-nabimu berdoa kepada Baal, apakah korban bakaran itu diterima atau tidak. Ketika siapa Allahnya yang mampu menurunkan api untuk membakar korban tersebut, bahwa dialah Allah yang hidup, dialah Allah yang berkuasa. Nah, akhirnya apa? Raja Ahab dan nabi Baal, nabi-nabi jahat itu, nabi-nabi palsu tersebut menerima. Oke, silakan. Akhirnya mereka datang ke Gunung Karmel. Bangsa Israel pun datang, banyak orang datang ke Gunung Karmel untuk menyaksikan Allah siapa yang berkuasa. Nah, akhirnya ditaruh di tengah-tengah tersebut, adik-adik, korban bakaran sudah disusun. Nah, akhirnya kesempatan pertama nabi-nabi palsu tersebut yang berdoa kepada Baal. Mereka berdoa sepanjang hari, memanggil Baal. Tahu nggak sih Baal itu apa? Nabi Baal itu nabi ciptaan manusia. Ya, mereka bikin patung, terus mereka menyembah patung tersebut, dan mereka bilang bahwa patung itu menjadi sumber kekayaan, sumber berkat bagi mereka. Mereka berdoa kepada Baal. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak turun apa-apa. Api tidak datang sampai sepanjang hari. Lalu giliran Elia berdoa dengan sungguh. Bahkan Elia juga mengairi korban-korban bakaran tersebut, diairin supaya basah lah. Tapi lalu habis itu Elia berdoa dengan sungguh, Tuhan, kiranya dia untuk berdoa supaya Tuhan tolong turunkanlah api. Akhirnya apa yang terjadi? Api dari langit turun dan membakar habis korban bakaran yang basah itu. Akhirnya orang Israel melihat, wah, ternyata dibuktikan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah Elia, bukan Nabi Baal. Nah, itu adik-adik. Jadinya abang mau tema khotbah hari ini itu tentang doa. Nah, jadinya seperti kita harus seperti Elia yang benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, doa itu apa sih? Doa itu nafas kehidupan orang Kristen. Kalau nafas itu berarti ketika bisa nggak kita hidup tidak tanpa bernafas? Tidak bisa kan? Itulah ketika kita orang Kristen, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak mempunyai kehidupan doa yang baik, kita jarang berdoa, kita bahkan tidak pernah berdoa, atau kita pun doa itu hanya rutinitas. Berarti apa? Berarti kita bisa dibilang mati dalam sisi rohani. Itu adik-adik, pentingnya berdoa
tanpa doa kita tidak bisa apa-apa. Doa itu harus dihidupi dan kita intens kita lakukan. Dihidupi itu maksudnya apa? Jadi seperti kalau dihidupi itu ya kita dalam doa itu kita merasa hidup. Apa yang kita doakan itu juga yang kita lakukan. Kita berdoa dengan sikap hati yang benar, kita percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kita berdoa berarti tujuan utama kita bukan untuk diri kita tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa karena kita yakin hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Itu 4 poin itu adik-adik. Jadinya itu ketika kita berdoa, pertama kita harus punya sikap hati yang benar. Maksudnya sikap hati yang benar itu berarti kita harus menghidupinya. Maksudnya kita harus melakukan apa yang kita doakan. Misalnya seperti ini, Tuhan berikanlah aku kesehatan. Tapi yang dilakukan apa? Makan tidak teratur, minum es terus, jarang minum, begadang. Apakah didengar Tuhan? Tidaklah. Kita minta kesehatan tapi kita tidak melakukannya. Itu tidak bisa seperti itu adik-adik. Atau kita berdoa, Tuhan aku mau ujian, berikan aku pintar, aku mohon berikan aku nilai 100. Tapi habis itu apa? Habis itu dia malah tidur, ataupun dia malah main game. Dia tidak belajar. Nah, seperti itu yang tidak bisa adik-adik. Ketika kita berdoa, kita harus melakukan apa yang kita doakan sambil berserah bahwa hanya Tuhan sajalah yang menolong kita. Ya, jadi harus ada usaha aktif dari kita juga. Tidak bisa kita diam saja, terjadilah yang kita inginkan, terjadilah mukjizat. Tidak bisa. Ya. Nah, itu kedua, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong. Seperti Elia, dia hanya percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong. Bukan seperti nabi-nabi palsu itu, dia berdoa kepada Allah yang salah. Ya Allahnya kan mana mungkin bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itu ya. Harus berdoa dengan sikap yang yakin hanya Tuhan sajalah yang menolong. Lalu kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Kita tidak boleh berdoa hanya untuk untuk kesenangan diri kita, atau untuk hanya untuk supaya diri kita terlihat hebat. Tidak bisa. Karena jikalau kita berdoa tujuannya seperti itu mengarahkan kita kepada kesombongan. Ketika sudah sombong, kita akan jatuh. Itu adik-adik. Jadi itu tidak bisa kita lakukan ya. Berdoa itu harus tujuannya kemuliaan nama Tuhan. Kita meminta kepintaran, berarti tujuannya adalah supaya kita bisa jadi berkat. Maksudnya apa? Kita bisa mengajari orang lain juga bagaimana mengerjakan soal yang baik dan benar. Kita bisa saling berbagi tentang ilmu kita. Ketika kita minta kita minta berkat, mungkin kekayaan atau uang yang cukup, bukan berarti untuk diri kita saja, tapi supaya kita bisa berbagi kepada orang lain, berbagi kepada yang membutuhkan. Tidak bisa kita meminta sesuatu, meminta berkat hanya untuk diri kita, karena kita harus menjadi sumber berkat. Dan ketika kita menjadi sumber berkat, nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, lalu kita juga harus bisa juga berdoa itu berarti tidak hanya diri kita, harus belajar mendoakan orang lain. Seperti Elia, apakah Elia berdoa untuk kepentingan dirinya? Tidak kan? Elia berdoa untuk supaya bangsa Israel ini kenal Tuhan, supaya bangsa Israel ini bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu tujuannya, bukan tujuan diri sendiri. Kita harus meneladani sikap Elia itu. Ya, kita berdoa harus belajar ya, jangan mendoakan dirinya saja. Sudah baik mendoakan ketika kita sudah berdoa, sudah baik gitu ya. Tapi kita harus juga mendoakan yang lain. Doakan bangsa kita, doakan pemimpin kita, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, semuanya kita doakan supaya mereka bisa memimpin kita dengan baik. Doakan juga teman kita yang sedang sakit, atau teman kita yang sedang kesusahan, atau tulang kita, bau kita, semuanya kita doakan. Jadi kita harus benar-benar mendoakan semuanya supaya terwujudlah, supaya Tuhan tuh menolong dan kita bisa menjadi berkat. Oke? Nah, jadinya itulah firman Tuhan yang bisa kami bagikan. Aktivitasnya itu abang mau adik-adik
nanti tulis di kertas, tulis namanya ya, namanya siapa, kelas berapa, tulis doa syafaatku, tulis aja doa syafaat adik-adik. Ya adik-adik sebelum berdoa adik-adik belajar juga dulu menulisnya dalam tulisan. Tulis aja, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, Tuhan aku mau mendoakan ini supaya ini. Pokoknya abang mau lihat adik-adik seperti apa doa syafaatnya ya. Harus latihan, nggak apa-apa, pelan-pelan kita latihan supaya nanti juga terbiasa. Setelah itu, setelah menulis doa syafaatnya, tulis di bawahnya itu komitmenku untuk berdoa, titik 2, jam berapa. Nah abang mau adik-adik komitmen supaya dalam 1 kali sehari jam berapa sih adik-adik berdoa syafaat. Ini doa syafaat ini berarti di luar doa rutin seperti makan ataupun bangun tidur ya. Oke, jadi aku rutin berdoa jam 7 malam, doa syafaat jam 7 malam, nggak apa-apa. Atau aku mau jam 6 pagi, nggak apa-apa. Tapi adik-adik komitmen kepada Tuhan dan adik-adik melakukannya ya. Oke, jadinya itu aja aktivitas dari abang. Kita harus tulis doa syafaatnya, lalu tulis jam komitmen doanya. Oke, jadinya sekian firman Tuhan yang bisa abang bagikan dan aktivitas yang membagikannya. Kiranya ini bermanfaat buat kita dan kiranya kita semua, abang juga memiliki kehidupan doa yang baik, doa yang tekun, doa kita tanpa doa, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Oke, terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat jadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu sehari-hari ya Bapa. Kami boleh tekun berdoa, kami mau mendoakan orang lain, kami punya sikap hati yang benar Tuhan. Dan biarlah doa kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.